Salam, selamat pagi saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Semoga kabar kita pada pagi hari ini kabar baik dan kabar sukacita. Dan marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Kamis 13 Agustus 2020 diambil dari kitab Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Topik kita pada pagi hari ini adalah hidup rukun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa gunung Hermon adalah sebuah gunung dengan ketinggian 9.000 kaki lebih dari atas permukaan laut. Sedangkan Gunung Sion adalah kurang lebih 1.000 kaki. Dan jarak antara Gunung Hermon ke Gunung Sion adalah sangat jauh sebenarnya. Dan bahwa embun yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah bukan mau kita tafsirkan secara harafiah, tetapi bahwa pemazmur ingin mengatakan bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Lalu pemeliharaan Allah itu dirasakan oleh semua bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana caranya? Bahwa hampir setiap musim panas di Israel adalah tidak ada hujan. Dan embun yang dari Gunung Hermon yang diistilahkan oleh pemazmur, embun inilah yang turun untuk membasahi seluruh permukaan di Israel, seluruh pemukiman di Israel dan seluruh tanaman di Israel. Dan sehingga walaupun bahwa umat Israel mengalami musim panas yang tidak ada hujan, tetapi mereka masih bisa menikmati panen dari jenis-jenis tanaman mereka, misalnya seperti zaitun dan anggur dan lain-lain. Sehingga tuaian setiap tahunnya juga tergantung sedikit banyaknya jumlah embun tahun itu. Dari perspektif inilah, di masa kering embun memang adalah berkat Tuhan yang besar. Pada masa musim kering, musim kemarau, bahwa embun ini adalah menjadi berkat Allah yang dapat membasahi tanaman-tanaman di Israel sehingga mereka atau tanaman itu bisa tetap berbuah dan bertumbuh. Oleh karena itu, embun dari Gunung Hermon turun ke Gunung Sion mencakup seluruh Israel. Di satu sisi membuktikan betapa kaya pemeliharaan Allah. Di sisi lain, pemazmur hendak memberitahukan kepada kita bahwa pegunungan yang tanpa putus dari Gunung Hermon ke Gunung Sion tidak hanya bukan merupakan penghalang antara keduanya. Sebaliknya telah menjadi sebuah sambungan antara satu sama lain, sehingga embun Gunung Hermon bisa mengalir ke Gunung Sion. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mantan Kaisar Rusia Peter Agung pernah berkata kepada orang-orang, "Saya dapat menaklukkan kekaisaran, tetapi saya tidak dapat menaklukkan diriku sendiri." Saudara-saudara, dia berkata demikian merupakan pengalaman yang begitu penting untuk dirinya. Ternyata bahwa diri sendiri adalah musuh yang paling kuat. Kita tidak bisa melampaui watak temperamen seperti mengkritik orang lain, iri hati kepada orang lain, malas, egosentris, sombong, egois adalah sumber terbesar atau sumber musuh terbesar manusia. Kita iri karena tidak ingin orang lain
untuk menjadi lebih baik dari kehidupan kita. Kita tidak ingin orang lain mendapat keuntungan lebih besar dari diri kita sendiri. Serakah, malas, karena kita tidak ingin bekerja terlalu keras. Lebih baik membiarkan orang lain bekerja sulit. Nilai keegoisan ini telah hidup menjadi akar dari semua masalah sosial dan pribadi. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa hidup rukun adalah harus mampu mengalahkan ego, harus mampu mengalahkan iri hati, karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Karena ego kita terkadang lebih kuat, lebih besar dari sikap toleransi kita, dari sikap mengasihi, dari sikap menghargai dan menghormati orang lain. Padahal Tuhan memberkati semua orang. Sama seperti dari gunung Hermon, embun itu turun membasahi seluruh umat Israel sampai ke Bukit Sion. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan di Yerusalem, di pegunungan Sion, di tempat di mana para imam diurapi, tempat tujuan bersama ziarah bangsa Israel, telah ditetapkan berkatnya bagi manusia, yakni hidup kekal selamanya. Pentingnya kesatuan hati orang Kristen bukanlah rukun sesaat pada waktu berkumpul bersama saat itu juga, tetapi hal yang paling penting dalam diam bersama adalah untuk menyaksikan kehidupan kekal yang telah kita terima dari Tuhan kita. Oleh karena itu, bahwa hidup rukun adalah bukan karena hanya duduk sama, tetapi hidup rukun ini juga mengartikan bahwa kita semuanya sama-sama menikmati kehidupan kekal yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Oleh karena itu, hidup rukun bukan hanya pada suatu acara, bukan hanya suatu peribadahan atau suatu persekutuan, tetapi hidup rukun adalah bagaimana kita beriman kepada Yesus dan menemukan kehidupan kekal. Saudara-saudara, kesatuan memerlukan kesabaran, penerimaan dan toleransi. Kasih seperti yang dituliskan dalam 1 Korintus 13. Memang tidak mudah, tetapi bahwa dalam kitab kita, Alkitab kita telah berulang kali mengingatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kali berulang-ulang disampaikan supaya kita dapat membuktikan bahwa kita hidup di dalam kasih, hidup untuk mengasihi orang lain, berharap supaya kita sungguh-sungguh juga hidup berdamai satu dengan yang lain, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup saling menghormati satu dengan yang lain, karena Tuhan akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita dalam hidup kita menanggalkan egosentris, menanggalkan iri hati, supaya kita semuanya dapat hidup rukun dengan orang lain, sehingga berkat-berkat Allah akan mengalir ke dalam kehidupan kita, mengalir kepada kita semuanya di tengah-tengah dunia ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Shalom.